Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amanda Putri Aulia dengan NIM 2023-32080. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait mata kuliah manajemen dan akuisisi strategi sistem informasi untuk ujian tengah semester. Baik, yang poin pertama yaitu ada perusahaan logistik, sistem informasi perusahaan logistik harus dipandang sebagai aset strategis, bukan sekedar alat operasional. Investasi TI yang dilakukan secara reaktif justru dapat melemahkan daya saing dengan penerapan sistem pelacakan real time seperti optimasi rute, integrasi gudang, serta analitik pelanggan. Perusahaan mampu meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, sistem informasi harus diselaraskan dengan strategi bisnis agar mendukung keunggulan kompetitif berkelanjutan. Untuk poin selanjutnya, yaitu ada kegagalan proyek TI. Di bagian proyek TI ini banyak yang gagal bukan karena teknologi tidak berfungsi, melainkan karena kebutuhan bisnis yang tidak jelas, perencanaan tidak selaras dengan strategi organisasi, bisnis case lemah, serta strategi akuisisi yang salah. Implementasi yang tidak efektif dan rendahnya adopsi pengguna memperburuk kondisi, risiko proyek yang telah dikelola dengan baik menimbulkan biaya membengkak, sistem tidak sesuai kebutuhan dan penolakan dari pengguna. Keberhasilan proyek TI tergantung pada perencanaan yang matang, manajemen risiko yang struktur, serta keterlibatan aktif pengguna sejak awal. Poin selanjutnya ada di bagian universitas dan IT demand management. Universitas harus memprioritaskan TI berdasarkan nilai bisnis, biaya risiko, dan urgensi serta regulasi. Dengan anggaran yang terbatas, proyek yang dilaksanakan dijalankan dalam sistem pelaporan akademik karena diwajibkan pemerintah untuk eh, pelaporan akademik karena sistem pembayaran terintegrasi yang memberikan efisiensi tinggi. Sementara itu, sistem presensi dan aplikasi kegiatan mahasiswa dapat ditunda karena urgensinya lebih rendah. Poin selanjutnya yaitu membahas tentang perusahaan retail. Perusahaan retail menghadapi masalah stok yang tidak akurat, laporan penjualan lambat, dan ketidakseimbangan persediaan barang. Solusinya adalah penerapan sistem POS terintegrasi dengan inventory reporting atau ERP retail. Secara fungsional, sistem harus mencatat transaksi, memperbarui stok otomatis, dan menghasilkan laporan secara real time. Kebutuhan non-fungsional mencakup kecepatan sistem, keamanan data, serta terintegrasi antar modul. Prioritas utama adalah inventory reporting karena berdampak langsung pada arus kas dan kepuasan pelanggan. Poin selanjutnya yaitu tentang perusahaan manufaktur dan IT portofolio. Di sini memprioritaskan investigasi TI dalam prinsip IT portofolio manajemen. Dari 4 usulan, ERP dipilih karena mengintegrasikan produksi gudang dan keuangan. Keamanan cyber juga sangat penting, melindungi data dan menjaga komunitas. Sementara itu untuk BI, dashboard dan aplikasi absensi dapat ditunda karena nilai integritasnya lebih rendah. Selanjutnya yaitu ada di poin business case ERP. Di sini juga mengimplementasikan ERP dengan biaya awal 5 miliar dan operasional 800 juta per tahun harus dilihat melalui cost benefit analysis. Manfaatnya berupa penghematan persediaan dengan nilai
1, miliar per tahun. Pengurangan kesalahan pengiriman dengan nilai 700 juta per tahun, serta percepatan arus kas menunjukkan ROI positif. Dengan TCO dan NPV, proyek ini terbukti layak karena karena terbukti layak karena manfaat jangka panjang melebihi biaya. Namun, di sini risiko implementasi tetap harus dikelola agar nilai strategis ERP dapat dicapai secara optimal. Selanjutnya, ada startup vintage and CRM. Startup startup vintage dengan dana terbatas dan waktu peluncuran yang sangat singkat harus memiliki strategi akuisisi CRM yang tepat. Opsi build membutuhkan waktu yang lama, buy membutuhkan biaya yang besar, dan outsource beresiko pada kontrol serta keamanan. Solusinya, cloud-based CRM menawarkan kecepatan, biaya biaya rendah, dan skalabilitas sehingga menjadi pilihan terbaik. Meski demikian, meski demikian, risiko vendor lock dan keamanan data harus diantisipasi melalui seleksi vendor yang ketat dan kontrak SLA yang jelas. Poin selanjutnya yaitu poin selanjutnya yaitu membahas tentang rumah sakit dan IRFP. Vendor vendor sistem informasi pada rumah sakit berdasarkan harga terendah sangat berisiko solusi murah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan klinis, menjamin keamanan data pasien maupun mendukung integrasi dengan laboratorium. Dokumen RFP harus mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional seperti integritas sistem, keamanan data, dan total biaya kepemilikan, serta rencana implementasi mekanisme evaluasi vendor. Dengan pendekatan ini, pengadaan sistem informasi rumah sakit berbasis kualitas dan nilai strategis bukan hanya sekedar harga murah. Poin selanjutnya yaitu tentang vendor ERP bermasalah. Kegagalan implementasi ERP tidak sepenuhnya disebabkan oleh vendor, eh, melainkan juga melemahnya manajemen organisasi rekrutmen dan tidak jelas, pemilihan vendor tanpa evaluasi evaluasi yang mendalam, kurangnya monitoring, serta minimnya keterlibatan pengguna memperburuk hasil. Vendor manajemen yang harus dilakukan sejak tahap pemilihan eh, hingga pasca implementasi. Dengan kontrak yang transparan, nilai STON terukur, dan evaluasi berkelanjutan agar kolaborasi tetap berjalan efektif. Dan poin yang terakhir yaitu membahas tentang retail transformasi digital. Di sini membahas perusahaan retail harus berangkat dari kebutuhan bisnis nyata, bukan sekedar tren. Analisis menunjukkan inventory finance secara prioritas utama karena berdampak langsung pada arus kas. Business case menegaskan manfaat finansial berupa biaya dan percepatan cash flow, serta manfaat non-finansial berupa kepuasan pelanggan. Strategi terbaik adalah penerapan ERP cloud yang secara bertahap. Dengan procurement berbasis RFP yang jelas, vendor manajemen profesional, pendekatan ini transformasi digital lebih terarah dan lebih berkelanjutan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.